Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat Aku Timur yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah, bahwa syukur ini menjadi bukti kalau kita adalah hamba-hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perasaan itu sudah muncul, perasaan ketergantungan kepada Allah sudah membara dalam hati kita, maka ketundukan, ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih mudah. Maka syukur menjadi pintu gerbang daripada ketaatan-ketaatan yang lain. Salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi panutan kita, suri tauladan kita, panutan dan teladan terbaik kita dalam kehidupan. Rasul mengajarkan mulai dari bangun tidurnya manusia hingga tidurnya dia kembali harus dengan satu tuntunan yang nyata, dan tuntunan itu telah ditetapkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya sekedar mencontoh, sekedar meniru, diniatkan bahwa kita meniru dan mencontoh itu untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya. Sahabat Aku Timur yang dirahmati Allah, salah satu hal penting di dalam rukun iman merupakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian diiringi dengan iman-iman yang lain. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu keyakinan yang nyata dalam hati kita, yang terpatri pada diri kita, bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan merupakan bentuk daripada penghambaan kita di hadapan Allah. Dengan adanya sifat itu, maka kita akan merasa bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah sifat muraqabatullah. Maka iman mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah bentuk daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa iman mengajarkan agar setiap persoalan hidup kita hendaknya disandarkan kepada Allah. Saya yakin dan kita yakin, semua kita yakin bahwa seorang manusia pasti tidak terlepas dari namanya masalah. Ini sudah Allah jelaskan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa aku akan menguji kamu. Untuk apa? Yang mana di antara kalian amalnya yang paling baik. Sehingga ujian dan masalah itu merupakan hal yang lumrah bagi manusia. Oleh karena itu, manusia yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menyandarkan masalah hidupnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Kalau kita berbicara iman, Rasul mengajarkan, tali sendalmu putus, maka mintalah kepada Allah. Perkara tali sendal yang remeh itu, kita diminta untuk meminta kepada Allah. Kita belajar dari Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun beserta pasukannya. Di hadapan Nabi Musa dan pengikutnya adalah Laut Merah yang siap menenggelamkan mereka. Tidak ada jalan keluar. Di belakang mereka adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata ashabu Musa? Apa kata pengikutnya Nabi Musa? Ya Musa, inna lamudrakun. Kita pasti tertangkap oleh Fir'aun. Kalau sudah tertangkap, ya pasti kita akan dibunuh oleh Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdi. Tenang, sesungguhnya kita ini bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Iman jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah terkait dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama dari Nabi Musa, yang kedua Nabi Ibrahim.
kita coba menggali iman itu dari para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita semua tahu kisah tentang dibakarnya beliau. Ketika ada masalah dengan Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan satu pembakaran yang sangat besar, yang sampai disebutkan dalam riwayat ketika ada burung yang melintasi pembakaran itu maka dia akan mati terpanggang. Ini menunjukkan bukan pembakaran yang kecil, tapi pembakaran yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan. Ketika hendak memasuki pembakaran, Ja'a Jibril datang. Datang dengan pertanyaan yang kalau ditanyakan kepada kita, maka kita akan menjawab iya. Jibril mengatakan, ya Ibrahim, alaka hajah. Apakah engkau butuh bantuan ya Ibrahim? Apa kata Nabiullah Ibrahim? Amma minka fala. Amma minallah fabala. Ini pernyataan seseorang dengan iman yang di dadanya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Hai Jibril, kalau bantuan itu datang padamu, datang darimu, maka aku katakan tidak. Engkau makhluk. Amma minal khaliq. Adapun bantuan itu dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala, fabala, maka itulah yang aku butuhkan. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan bantuan daripada Jibril karena yakin bantuan itu akan datang secara langsung dari Allah. Ini iman. Maka mari kita hadirkan iman itu dalam hati kita, dalam aktivitas kita, dalam keseharian kita, sehingga dengan hadirnya iman maka akan mudah kita untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti daripada cinta seseorang adalah sering mengingatnya. Maka bukti cinta kita kepada Allah adalah senantiasa mengingat Allah, yaitu dengan berzikir, dengan ketaatan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi penyemangat kita dalam keseharian kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.